kita belajar bahasa Malaysia yang part 2 ataupun bagian kedua bersama Kak Yusi Pahutan. Jadi teman-teman, di video aku sebelumnya yaitu belajar bahasa Malaysia yang part 1. Di sana itu ada yang komentar katanya kita itu tidak harus belajar bahasa Malaysia, lebih baik kita menggunakan bahasa Inggris. Tetapi kalian jangan lupa, terutamanya orang-orang yang di Indonesia itu tidak semua orang tahu bahasa Inggris. Jadi kalau mereka mau datang ke Malaysia, tidak ada salahnya dong mereka belajar bahasa Malaysia supaya memudahkan mereka untuk berkomunikasi. Karena tidak semua orang Indonesia, orang Malaysia juga tidak semua tahu bahasa Inggris. Tetapi orang Malaysia mungkin lebih baik dibanding orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Inggris. So, buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, kalian bisa belajar melalui video aku tentang bahasa Malaysia. Tapi kalau kalian tahu bahasa Inggris, itu mungkin lebih baik, tetapi tidak semua orang juga tahu berbahasa Inggris. Tetapi kalau kalian tahu bahasa Inggris, kalian juga bisa menggunakan bahasa Inggris di Malaysia. Ada beberapa orang yang tahu, tapi tidak semua orang tahu, oke? So, sebelum mulai video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe, aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe. Belajar bahasa sehari-hari di Malaysia. Oke teman-teman, bahasa Malaysia yang part kedua, yang pertama yaitu duduk. Jadi di Indonesia, duduk itu dominan kita sebutkan ketika kita duduk, baik itu di kursi ataupun di mana aja ketika duduk seperti duduk di kursi. Tetapi teman-teman, duduk di Malaysia itu mengatakan tempat tinggal ataupun tinggal di mana. Jadi berbeda sekali ya teman-teman. Kalau di Indonesia duduk itu berarti kita duduk, ataupun ketika ada yang bertanya kamu duduk di mana, aku duduk di kursi ataupun di meja yang seperti ini. Tetapi kalau di Malaysia duduk itu lebih dominan ke tinggal di mana. Kamu duduk di mana berarti kamu itu tinggal di mana gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu kata kedai. Jadi teman-teman, kedai di Indonesia dominan kita sebutkan tempat ataupun toko yang kecil, seperti kedai untuk minum kopi. Nah, di sana kita sebutkan kedai. Itu untuk tempat kecil ya teman-teman. Tetapi berbeda dengan di Malaysia. Di Malaysia kedai itu berarti adalah toko, baik itu toko besar, toko kecil, itu kita menyebutnya adalah kedai. Baik itu toko kasut ataupun sepatu, toko baju, itu kita sebutkan adalah kedai baju, kedai kasut. Kedai makanan, semua kita sebutkan kedai. Tetapi kalau di Indonesia, kalau dia sudah tempat belanja ataupun tempat yang agak besar ataupun tempat jual yang agak besar seperti jual kasut ataupun sepatu, kita sebutnya adalah toko, tidak kedai lagi, oke? Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Malaysia, kalian senang aja kasut kalau kalian mau pergi beli baju, ataupun kalau kalian mau beli makan, ataupun kalau kalian mau beli kue-kue, kalian tinggal bilang kedai, kedai baju, kedai kasut, kedai makan, kedai cake gitu, oke? Ya teman-teman, kalau di video aku ini aku ada salah menyebutkan, kalian boleh komen di bawah untuk pengkoreksiannya. Jadi aku akan terima dan nanti aku akan buat perbaikannya. Bahasa Malaysia yang ketiga yaitu sendok. Teman-teman, di Indonesia kita menyebutnya sendok, tetapi di Malaysia kita menyebutnya sudu. Dan kalau kita menyebutnya ataupun meminta sendok kepada orang di Malaysia, kita akan dikasih sendok yang besar. Jadi kalau di Indonesia kita minta sendok itu, kita akan dikasih sendok untuk makan, yaitu yang kecil. Tetapi kalau di Malaysia teman-teman, contohnya kalian pergi ke tempat makan, kalau kalian minta sendok, kita akan dikasih yaitu sendok nasi ataupun sendok sop. Jadi kalian harus tahu kalau di Malaysia itu tidak bilang sendok, karena itu berbeda arti, yaitu sudu. Bahasa Malaysia yang keempat yaitu AC. Jadi teman-teman, di Indonesia kita menyebutnya AC, hidupkan AC, tetapi di Malaysia kita menyebutnya aircon. Dan itu sebenarnya sama aja sih. AC itu singkatan dari air conditioner, tapi di Malaysia itu tidak. Itu jarang sekali ya orang bilang AC, buka AC-nya. Itu orang nanti akan confuse. Orang Malaysia bisa bingung kalau kalian ataupun kalau kita bilang hidupkan AC, matikan AC. Tetapi di Malaysia itu kita sering menyebutnya adalah aircon. Bahasa Malaysia yang kelima yaitu ayo. Jadi teman-teman, di Indonesia kita menyebutnya ayo atau yuk.
sedangkan di Malaysia kita menyebutnya adalah jom. Tapi teman-teman, di Malaysia itu sebenarnya sudah mulai banyak orang yang paham dengan bahasa Indonesia, tapi tidak semua. Jadi baiknya kita menggunakan kata jom untuk mengajak orang. Ayo, untuk mengganti kata ayo ini di Malaysia kita ganti menjadi jom. Dan ini akan sering kalian dengar kalau kalian datang ke Malaysia. Orang-orang akan menyebutnya adalah jom. Jom yang artinya itu yaitu ayo. Bahasa Malaysia yang keenam yaitu mangkok. Jadi teman-teman, di Indonesia kita menyebutnya mangkok yaitu cangkir. Sedangkan di Malaysia cangkir ini kita menyebutnya adalah cawan. Kalau teman-teman datang contohnya ke tempat makan, kalian minta mangkok untuk minum, yang dikasih itu adalah baskom. Jadi itu berbeda ya teman-teman, sama seperti sendok tadi. Kalau kita meminta sendok ataupun suduh, yang mereka itu kasih adalah sendok nasi. Kalau kita meminta cawan ataupun cangkir untuk minum, yang mereka itu kasih adalah baskom kalau kita minta mangkok. Tetapi di Malaysia kita itu menyebutnya adalah cawan. Bahasa Malaysia yang ketujuh yaitu kecemasan. Jadi di Indonesia kecemasan ini maksudnya itu adalah perasaan cemas. Tetapi di Malaysia ini kecemasan itu dominan ke UGD ataupun unit gawat darurat. Jadi kalau teman-teman datang ke Malaysia, kalian akan melihat di sebuah tempat ataupun gedung mereka akan tulis pintu kecemasan, yaitu yang bermakna itu pintu darurat. Jadi kalau ada contohnya kebakaran, kita menggunakan pintu itu sebagai pintu darurat. Tetapi kalau kita di Indonesia, pintu darurat ya tetap pintu darurat, tidak dituliskan pintu kecemasan. Dan di Indonesia kecemasan itu lebih dominan ke perasaan. Bahasa Malaysia yang ke-8 yaitu piring. Di Indonesia kita menyebutnya piring, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya pinggan. Dan untuk orang Batak yang seperti aku, kata pinggan ini memang tidak akan asing, karena di tempat saya, tidak tahu ya di tempat orang lain, pinggan ini kita gunakan zaman dulu-dulu. Bukan zaman dulu-dulu, ketika kita kecil, kita kalau mau minta piring, kita pun minta mau pinggan. Jadi sebenarnya agak lumayan sama sih. Tapi buat orang mungkin yang di luar daripada Sumatera, mungkin mereka jarang mendengarkan kata pinggan. So, di Indonesia kita menyebutnya piring, sedangkan di Malaysia kita menyebutnya adalah pinggan. Bahasa Malaysia yang ke-9 yaitu kemarin. Jadi teman-teman, di Indonesia kemarin itu maksudnya ialah semalam ataupun 1 hari lepas. Sedangkan di Malaysia kemarin itu maksudnya 2 hari lepas. Sedangkan semalam itu ya tetap semalam. Jadi teman-teman, kalau di Malaysia kalian menyebutnya kemarin yang berarti semalam, maka di Malaysia itu mereka akan mengartikan kalau hal itu terjadi di 2 hari yang lewat ataupun di 2 hari yang lepas. Jadi berbeda arti ya teman-teman. Untuk bahasa Malaysia yang ke-10 yaitu pengacara. Jadi teman-teman, untuk pengertian pengacara di Indonesia dengan di Malaysia itu cukup lumayan berbeda. Di Indonesia pengacara itu yaitu lawyer ataupun orang yang bekerja di bagian hukum. Tetapi di Malaysia pengacara itu maksudnya adalah pembawa acara ataupun master of ceremony ataupun MC. Jadi cukup berbeda ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin suatu saat datang ke Malaysia, mereka ada bagi tahu nanti pengacaranya adalah si ini. Mereka itu membagi tahu ke kalian bahwa pembawa acaranya adalah si ini. Begitu ya teman-teman. Sedangkan di Indonesia kalau kita mengatakan pengacara adalah seorang lawyer ataupun orang yang bekerja di bagian hukum. Jadi cukup berbeda ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia belajar bahasa Malaysia yang part kedua, ada 10 kata. So, sekian video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan juga subscribe. Dan juga share ke sosial media kalian, karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe aku akan lebih giat untuk membuat konten-konten selanjutnya. So, sekian video hari ini. See you next video. Bye-bye.